Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pembelajar. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Pada hari ini saya Lucianingsih akan menjawab pertanyaan dengan tema Bimba Interview hari ke-1. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan Bimba Interview? Bimba Interview merupakan sebuah proses pembimbingan minat baca dan belajar pada anak secara jarak jauh dengan menggunakan media sosial, yaitu bisa dengan video call atau Zoom. Pertanyaan kedua, apa perbedaan Bimba AIO Interview dengan Bimba AIO tatap muka? Perbedaannya yaitu Bimba Interview dilakukan dengan secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan media sosial, bisa seperti video call atau Zoom. Sedangkan Bimba tatap muka yaitu Bimba yang dilakukan secara langsung dengan tatap muka yang dilakukan di unit Bimba. Pertanyaan ketiga, berapa lama durasi kegiatan Bimba AIO Interview? Durasinya yaitu 30 menit ditambah 10 menit sehingga totalnya menjadi 40 menit. Pertanyaan keempat, jelaskan mengenai durasi waktu kegiatan Bimba AIO Interview 30 ditambah 10 menit. Durasi yang diberikan 30 menit yaitu diantaranya kegiatannya awal, pembuka, kegiatan inti, dan penutup. Nah, untuk yang 10 menit itu adalah kegiatan privat yang dilakukan secara bergantian setiap anak. Pertanyaan kelima, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan awal atau pembuka dan berapa lama durasinya? Kegiatan awal dilakukan adalah 5 menit, yaitu dengan tepuk semangat, bernyanyi La Bimba, Cinta Ananda, dan doa sebelum belajar. Pertanyaan keenam, apa saja yang dilakukan dalam kegiatan inti dan berapa lama durasi kegiatannya? Yaitu durasinya 20 menit, meliputi bermain baca-bacaan, bermain modul Bimba, bermain modul hitung, bermain modul tulis, serta diselingi dengan berdialog Bimba. Pertanyaan ketujuh, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan akhir atau penutup dan berapa lama durasi waktunya? Durasi waktunya adalah 5 menit, yaitu motivator dapat memberikan reward, mengajak tepuk semangat, bernyanyi lagu pulang sekolah, serta membaca doa sesudah belajar. Kemudian motivator bisa memberikan pesan-pesan kepada anak serta memberi salam dengan seperti contoh, sampai jumpa di hari selanjutnya, seperti itu. Pertanyaan ke-8, apa yang menjadi prinsip dasar yang harus dijalankan dalam pelaksanaan Bimba AIO Interview? Prinsip dasarnya kita harus berparadigma Bimba dan harus menciptakan suasana bermain yang menyenangkan bagi anak dengan bermain baca-bacaan dan tidak boleh ada paksaan kepada anak sehingga anak selalu merasa senang dan anak harus kita selalu arahkan untuk bermain baca-bacaan. Pertanyaan ke-9, kegiatan apa yang menjadi prioritas yang harus dijalankan dalam pelaksanaan Bimba AIO Interview? Yaitu kita bermain baca-bacaan di awal, inti, dan penutup. Pertanyaan ke-10, kapan motivator harus memberikan reward atau motivasi kepada anak? Reward diberikan kepada anak setiap anak selesai mengerjakan modul agar anak tetap semangat. Pertanyaan ke-11, kapan motivator harus melakukan pengawasan dan pengendalian di dalam kelas? Dilakukan setiap saat pembelajaran dari awal hingga akhir, memastikan mengerjakan modul setiap anak sesuai dengan tahapannya. Pertanyaan ke-12, apa saja pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh motivator ketika modul itu harus sesuai dengan tahapan dan kemampuan masing-masing anak, dan kita harus selalu memastikan anak itu semangat dalam belajar, dan kita juga bisa mengendalikan anak yang kurang baik moodnya, yaitu dengan cara mengembalikan mood anak agar anak itu selalu semangat dalam belajarnya. Pertanyaan ke-13, apa saja evaluasi yang dilakukan oleh motivator selama kegiatan bermain sambil belajar? Evaluasi tentunya ada evaluasi afektif dan kognitif. Evaluasi afektif yaitu kita melihat anak apakah anak itu ceria, semangat dalam belajar, apakah anak itu merasa bosan atau tidak.
untuk evaluasi kognitif, yaitu kita melihat apakah anak itu sudah paham atau belum dengan modul yang diberikan kepada anak. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.